Mitra Algangga, udah siap kan dengerin talk show bareng Universitas Gunadarma? Yuk dengerin! Ya, masih di gelaran Bang Jamal, bangun jangan malas. Seperti yang tadi pagi udah Ina informasiin untuk mitra Jamahan Siar yang lagi nyari kampus untuk kuliah, atau nih lagi nyariin anaknya kampus untuk kuliah, atau keponakannya, adiknya, dan siapapun itu yang berada di sekitar Mitra yang mau kuliah. Pas banget kalau Mitra memang pantengin talk show pagi hari ini, karena ini bakalan talk show barengan sama Universitas Gunadarma. Siapa sih yang gak kenal sama Universitas Gunadarma? Yuk yakinkan lagi hati Mitra untuk bergabung dengan Universitas Gunadarma. Karena hari ini bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Dr. Aris Muslim Eskom MIKOM selaku Kepala Sistem Pelaporan Akademik Universitas Gunadarma. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ina, terima kasih. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita temanya berhubungan dengan pendaftaran mahasiswa baru, prosedur dan juga peluang pelaporan akademik untuk mahasiswa yang berhubungan dengan kegiatan akademik, bantuan beasiswa dan MBKM serta kelulusan. Tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang pendaftaran nih, Pak Aris, ini boleh manggil Pak Aris ya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak Aris, tanya dulu dong nih Pak, apa sih keunggulan Universitas Gunadarma ya supaya nih orang-orang lebih yakin lagi buat bergabung bersama Universitas Gunadarma? Silahkan Pak. Pertama, semua juga sudah tahu bahwa Universitas Gunadarma salah satu perguruan tinggi dengan IT yang mumpuni, berbasis IT. Semua program studinya pasti mendapat pembelajaran tentang ICT, gitu ya Mbak. Terus kemudian sekarang itu eranya artificial intelligence, orang ngomong big data. Alhamdulillah sejak tahun 2019 kami punya 3 mesin, 3 mesin komputer, superkomputer, DGX1, DGX-A100 gitu ya. Itu sudah dipakai oleh teman-teman mahasiswa, seluruh mahasiswa dan seluruh program studi untuk merasakan bagaimana mengerjakan data yang besar dalam skop yang sangat besar untuk dipakai dalam semua aplikasi yang berhubungan dengan jurusannya. Terus yang ketiga, itu yang tadi nanti kita akan bicarakan tentang sistem akademik dan pelaporan akademik. Ini juga sekarang seperti mungkin Mbak Ina atau Bapak Ibu atau teman-teman yang sedang mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya, tahu sekarang semua pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang sedang menggembar-gemborkan tentang MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu basisnya adalah pelaporan akademik. Gitu. Jadi kalau pelaporan akademiknya tidak bagus, tidak sampai dengan 100%, maka semua kesempatan bagi mahasiswa ya Mbak, bukan calon mahasiswa, ini bagi mahasiswa. Artinya kalau teman-teman yang bergabung, ayo segera bergabung. Kesempatan untuk ikut MBKM segala macam itu, yang flagship maupun yang non flagship, itu terbuka lebar. Beasiswanya terbuka, silakan mendapat bantuan beasiswa. Terus ada juga program untuk internasional atau ikut program Merdeka Belajar untuk pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi internasional QS100 itu. Gitu Mbak. Wah, sangat luar biasa ya. Berarti Gunadarma sendiri juga sudah bekerja sama dengan universitas di luar negeri gitu ya Pak Aris ya? Iya, betul. Nah, untuk mitra ketahui juga karena pada tahun 2021 Universitas Gunadarma berhasil menduduki posisi keempat universitas swasta terbaik di Indonesia menurut Webometrics. Bener ya Pak ya? Betul. Sekarang juga udah keluar Mbak. Udah keluar yang baru, yang Juli. Gitu. Untuk nasional kita di 14 nasional. Nasional ya Mbak, artinya PTN. Gitu. Nah ini hal ini kan menunjukkan bagaimana Gunadarma mengelola pendidikan buat teman-teman yang akan bergabung. Betul. Jadi
nggak apa namanya, kita nggak ecek-ecek lah. Wah, luar biasa. Ya memang kita saat ini juga harus berhati-hati ya Pak saat memilih universitas ya Pak ya. Jadi gini Mbak, buat Bapak Ibu, teman-teman yang akan bergabung, sekali lagi melihat sebuah perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan itu, satu, memang kita harus lihat kurikulumnya, gitu ya. Mungkin orang mikir, ngapain jauh-jauh gitu kan? Lihat kurikulumnya. Kurikulumnya itu harus terstandarisasi. Minimal itu sesuai dengan standar SNDT. Dan kita, karena kita unggul, itu jauh melampaui standar nasional perguruan tinggi, SNDT namanya. Terus kemudian juga bagaimana pengelolaan dari sistem akademik dan pelaporan akademik itu perlu. Karena kalau tidak, sekarang ini nanti kita explore lebih jauh Mbak Ina, si lulusan itu, kalau teman-teman sudah bergabung, si lulusan itu apabila tidak dilaporkan proses akademiknya, perkuliahannya, nilainya, aktivitasnya ke pangkalan data perguruan tinggi, maka dia tidak bisa dapat nomor ijazah. Jadi sekarang ini kalau kita mau lulus, itu harus ada nomor ijazahnya dulu yang berdasarkan IPK dari pelaporan akademik, SKS, terus sudah berapa lama dia jadi mahasiswa. Itu dia Mbak. Jadi sekarang ini nggak sembarangan, yang penting saya jadi mahasiswa gitu ya di perguruan tinggi tertentu, tapi nggak dilaporkan. Nah ini nggak bisa sekarang itu. Nah kebetulan saya penanggung jawabnya, kepalanya, saya pastikan bahwa teman-teman yang menjadi mahasiswa Gunadarma, laporan akademiknya ke pangkalan data perguruan tinggi, saya jamin 100%. Wih, sangat luar Jadi biasa. tidak akan ada lagi nanti, misalnya dalam perjalanannya, teman-teman nggak terdaftar. Karena bisa dicek, Mbak. Siapapun bisa cek. Mbak Ina atau siapa namanya ya, orang lain lah ya. Atau keluarga, benar nggak nih ponakan saya, anak saya terdaftar sebagai mahasiswa di Gunadarma atau mahasiswa di perguruan tinggi lain. Itu bisa dicek. Itu di pddikti.kemendikbud.go.id. Masukkan NPM-nya, masukkan perguruan tingginya. Kelihatan tuh kalau nggak terdaftar, walaupun bilang, wah saya mahasiswa ini ya, secara akademik, administrasi akademik tidak masuk ke dalam pangkalan data. Dan itu sangat berpengaruh nanti dengan proses pembelajaran dia dan kelulusan dia. Itu Mbak Ina. Iya, betul banget nih Pak Aris kalau itu. Ini karena selain istilahnya mitra bisa lihat nih, mahasiswa, dosen juga bisa dilihat ya Pak kalau dari web Dikti itu sendiri ya Pak ya. Betul Mbak Ina. Kalau misalnya ya ada orang nih, misalnya ada yang Bapak Ibu ada calon mantuknya, wah saya dosen di Gunadarma atau dosen di perguruan tinggi lain, bisa dicek langsung, bener nggak dia? Gitu. Betul. Kalau misalnya, wah ini cuma ngaku-ngaku ya Pak. Ngaku-ngaku gitu ya, ya itu nggak bisa. Langsung ketahuan. Sekarang kan dengan era keterbukaan informasi ini menjadi lebih transparan apapun yang menjadi kegiatan dari perguruan tinggi, dari apapun, dari teman-teman mahasiswa. Misalnya ya, orang tuanya mau tahu, bener nggak anak saya udah semester 5 nih? Ya, itu bisa dilihat Mbak. Oh iya semester ini sekian, semester ini sekian, dia aktif apa enggak, bisa dilihat. Gitu. Betul. Jadi insya Allah Gunadarma, teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa yang akan bergabung atau orang tua yang sedang mencarikan putra putrinya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, kami bertanggung jawab Universitas Gunadarma tentang bagaimana pengelolaan akademik, baik itu kurikulum dan pengelolaan pelaporan akademik ke pangkalan data perguruan tinggi. Karena nantinya nih Mbak Ina, kalau misalnya anaknya mau melanjutkan, ya S1-nya di Gunadarma gitu ya, mau melanjutkan di dalam negeri atau di luar negeri, nah itu perguruan tinggi tujuannya, itu juga akan lihat track record dari dia. Oh bisa dilihat itu, oh iya benar dia lulusan sini. Kalau dia cuma menyerahkan, sekarang nggak bisa Mbak Ina.
kayak sekarang nih calon mahasiswa yang mau daftar Gunadarma, kami harus lihat misennya, nomor induk siswa nasional itu. Kalau tidak terdaftar, kami akan cukup bertanya ke mereka, ini misennya nggak diakui. Dan itu tidak akan bisa kami laporkan sebagai mahasiswa Gunadarma. Oke. Sampai segitu dari awalnya tuh, Mbak. Jadi teman-teman calon mahasiswa kalau memilih perguruan tinggi banyak aspek yang harus dilihat gitu. Cuma jangan hanya aspek, wih keren nih, gitu ya. Bukan itu saja. Tapi aspek keberlanjutan dari Anda sekolah itu menjadi satu yang penting. Dan Gunadarma, saya jamin itu menjadi concern kita. Oke, ya. Karena Gunadarma sendiri juga memang benar banget kata Pak Aris nih, nggak ecek-ecek. Karena Gunadarma telah terakreditasi A ya, Mitra Sejawat Siar, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT. Jadi memang udah nggak kaleng-kaleng lagi. Jadi Mitra nggak usah ragu lagi buat bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Gunadarma ya. Oke, Pak Aris ini mau tanya nih. Sekarang ini kan semuanya era digital. Ya apalagi selama pandemi gitu ya, banyak kan kita melakukan perkuliahan melalui daring gitu ya Pak ya. Betul. Oke, bagaimana Universitas Gunadarma menghadapi pendidikan era digital yang saat ini lagi marak-maraknya nih Pak Aris, silahkan. Gini Mbak Ina, memang pandemi ini membuat semua orang awalnya adalah kaget dan tertati-tati lah menghadapinya gitu ya. Terus terang 2 tahun lalu, waktu itu semester genap tahun 2020 itu, di bulan Maret, kan kita baru tuh setelah pandemi ya. Terus kemudian kami tuh baru 2 minggu banyak. 2 minggu masuk untuk yang luring. Yang offline. Tiba-tiba adanya pandemi ini, kami diminta dari surat edaran Dirjen Dikti, terus yang SKB 3 Menteri bahwa diminta untuk daring semuanya. Untuk online. Walaupun kami kan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, hampir 15 tahun sebelumnya, kami sudah melakukan proses itu. Jadi kami ada hybrid. Gitu ya, ada hybrid. Nah, ini pindah dari yang sudah kami biasa lakukan saja, masih agak ada lag. Ada sesuatu yang harus kami pertimbangkan dan seterusnya. Gitu ya, karena kan itu perkuliahannya daring tapi asinkronus. Namanya kami pakai V-class. Terus harus ada yang sinkronus, yang bertatap langsung gitu ya. Yang melalui Zoom, melalui Gmeet atau aplikasi lainnya harus bertatap langsung. Dan itu kami jalan itu. Baik pertemuan perkuliahan, baik pertemuan ujian, UTS, UAS, ujian penjaminan mutu, itu kami lakukan dengan daring dalam 1 semester itu. Berlanjut tuh sampai semester sekarang. Semester genap ini kami sudah hybrid, full hybrid. Gitu ya. Nah, itu juga nggak gampang gitu. Bahkan kemarin ada Monef dari monitoring evaluasi dari LLDT, Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3. Mereka apresiasi kita bahwa kita sudah melakukan hybrid. Jadi hybrid itu ada yang luring di kelas, kemudian kami bantu dengan peralatan untuk mereka bisa daring. Jadi sebagian 50% misalnya mahasiswanya satu kelas itu 41 orang gitu ya. Ada 20 orang di kelas, ada 21 orang di rumah. Tapi yang di rumah itu bisa merasakan suasana di kelas karena kita bantu dengan peralatan yang kami sebut dengan hybrid PTM, hybrid set itu dosen ngajar seperti biasa, tapi teman-teman yang ada di rumah itu merasakan bahwa mereka tuh ada di kelas gitu. Itu Pak. Nah itu tidak semua karena kan itu biaya lagi ya, biaya tertentu. Nah itu yang kami coba untuk menservis mahasiswa bahwa penyelenggaraan akademiknya tetap berlangsung dengan kondisi yang sangat terbatas. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang dari awal pun istilahnya Gunadarma ini udah siap untuk era digital ya sebelum pandemi itu datang gitu ya Pak ya ke Indonesia ya Pak ya. Kami udah. Jadi itu kan 2020 ya. Betul. Kami dari 2010 itu waktu saya tidak sedang di Indonesia, sedang sekolah di luar.
itu teman-teman udah melakukan itu. Kami dapat hibah, dapat bantuan hibah. Nah itulah yang tadi saya bilang, karena pelaporan kita baik, kita masuk klaster untuk perguruan tinggi yang lemlitnya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakatnya, itu mandiri, Mbak. Artinya kalau kami dapat hibah, itu penilaiannya itu dilakukan oleh PT kami sendiri, nggak dilakukan oleh Dikti. Gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya mahasiswa nih, nanti ikut hibah, nah itu kami yang bisa melakukan penilaian sendiri. Kami tinggal lapor. Jadi kami sudah setara dengan PTN. Gitu, Mbak. Luar Jadi biasa. kalau perguruan tinggi yang mungkin belum ikut mandiri, dan itu untuk seluruh Indonesia hanya ada 13 perguruan tinggi. Gitu. Salah satunya Yang- adalah Universitas Gunadarma gitu ya Pak ya? Iya, salah satunya Gunadarma. Itu yang kami juga sampaikan ke teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa dan orang tua atau walinya, bahwa kami itu sangat memperhatikan itu. Itu, Mbak. Oke, tuh Mitra Zaman Share. Jadi sebenarnya sih Mitra Zaman Share nggak usah ragu-ragu lagi, langsung aja daftarkan anak mitra, adik, kakak, saudara mitra ke Universitas Gunadarma ya Mitra Zaman Share ya. Oke, Oke Mitra juga bisa kepoin nih webnya Gunadarma di www.gunadarma.ac.id ya Pak ya. Betul, itu Oke. untuk melihat apa sih Gunadarma, apa aja, misalnya dia punya prodi apa saja. Prodi itu jurusan dulu kita kenalnya ya, program studi. Terus yang S1 atau D3 apa saja, D3-nya ada 5, S1-nya ada 21, profesinya ada 2, akreditasinya apa, terus akan diajarkan mata kuliah apa saja, lihat itu SAP-nya atau KRS-nya gitu ya. Itu bisa dilihat di situ mata kuliah yang akan diajarkan, apa yang akan kita dapat di semester berapa saja, itu bisa dilihat di situ, Mbak. Tinggal kita teman-teman calon mahasiswa mengeksplor gitu. Oke ya. Kalau pendaftaran di pendaftaran.gunadarma.ac.id kalau pendaftarannya. Oke, ini langsung aja nih pasti Mitra dari tadi udah nunggu-nungguin nih Pak. Bagaimana tahapan pendaftaran untuk bergabung di Universitas Gunadarma? Silakan Pak Aris. Bapak Ibu sekalian, teman-teman calon mahasiswa, Mbak Ina, atau wali yang akan memasukkan anaknya untuk bergabung dengan Universitas Gunadarma, ada beberapa jalur di Universitas Gunadarma untuk menjadi mahasiswa di Universitas Gunadarma. Yang pertama, jalur pendaftaran melalui fasilitas online yang tadi ada iklannya itu. Nah, itu mahasiswa membuka aplikasi pendaftaran.gunadarma.ac.id, membeli formulir, bayar dengan VA, dengan virtual account, terus kemudian setelah dibayar, diupload virtual account-nya, kemudian dari virtual account yang diupload, kemudian kami lakukan verifikasi, baru bisa mengisi itu. Teman-teman mengisi semua berkasnya diupload secara online. Kalau teman-teman ikut SMPTN, SMBPTN gitu ya, itu sama lah. Itu seperti itu prosesnya. Nah nanti ada 2 tuh di jalur itu Mbak. Ada yang berdasarkan nilai UTBK bisa, ada yang berdasarkan nilai raportnya. Dia tinggal pilih. Oh saya mau pakai yang nilai UTBK-nya karena lebih bagus misalnya. Silakan. Terus ada yang mau, oh saya UTBK saya mungkin lagi kurang baik. Saya mau masukin dengan nilai raport. Boleh, nilai raport 456. Itu Mbak. Itu dimasukin tuh. Udah nanti mereka tinggal tunggu. Kami proses. Nanti kami akan kirimkan hasilnya. Terus juga dengan pilihan pembayarannya. Gitu ya. Pilihan pembayaran maksudnya ada yang lunas 1 semester. Ada yang lunas 8 semester. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini lagi kelebihannya Mbak. Buat teman-teman. Di kami itu kan biasanya ada uang pembangunan gitu ya Mbak. Nah itu kita split menjadi 8 semester. Misalnya uang pembangunannya 20 juta gitu ya. Di split tuh menjadi 8 semester. Jadi nggak sekaligus dibayarinnya, nanti di setiap semester. Sehingga tidak memberatkan teman-teman dan orang tua atau wali
yang akan memasukkan anak, ponakan atau siapapun ke Universitas Gunadarma. Itu jalur 1. Terus jalur 2 ada yang try out namanya. Jadi teman-teman tuh ada bagian kami, bagian kerjasama itu ke sekolah-sekolah. Nah itu ada try out. Jadi kita memberikan pembelajaran, tes gitu ya. Nah datanya kami pakai dan data try out itu sudah kami sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau misalnya ada WA dari kami yang bahwa Anda diterima di Gunadarma gitu ya melalui jalur try out, ya udah pakai jalur itu. Silakan langsung ada pilihannya. Misalnya dia diterima di jurusan psikologi, tapi saya maunya jurusan ilmu komunikasi. Lihat dia dapatnya peringkat apa, tinggal dipilih, keluar VA-nya, dibayarkan, langsung kami verifikasi gitu, Mbak. Oke, ya. Atau yang manual, saya nyebutnya manual gitu ya, yang datang ke counter pendaftaran, itu bisa juga. Sama prosesnya seperti itu. Nanti tinggal pilih mau masuk yang lewat jalur rapor atau mau nilai UTBK. Jadi banyak jalurnya sehingga teman-teman bisa memudahkan. Oke, ada tryout-nya juga dulu. Ini kayaknya waktu SMA tahun berapa itu ya? Itu pernah juga ikut tryout di Gunadarma tuh di sekolahan tuh Pak. Waktu itu. Iya. Itu berarti sampai sekarang masih dilakuin ya Pak ya? Masih Mbak Ina gitu. Wih, sangat luar biasa. Berarti memang benar-benar bilangnya ya. Masih istiqomah lah ya Pak ya dalam melaksanakan tryout di sekolah-sekolah ya Pak ya. Iya. Artinya kan Gunadarma bukan hanya kita kan juga mau selain sebagai lembaga pendidikan untuk pendidikan tinggi, kita juga mau dong teman-teman yang pendidikan menengah itu tahu kiprahnya Gunadarma untuk mereka, yaitu tadi melaksanakan tryout. Jadi nih soalnya akan seperti ini dan seterusnya gitu Mbak, belajar berlatih. Oke, berarti itu zaman dari ini masih sekolah loh Mitras, zaman siap sekolah tahun 2000. Malu kalau disebutin. Takut kesebut umur ya. Kalau kesebut ketahuan nanti umurnya, kan ini 17 tahun terus. Betul. Saya masih 21 tahun kok masih. Nah, berarti kita beda 3 tahun lah ya, 4 tahun ya Pak. Oke, ini mau nanya nih Pak. Dari tadi kan Bapak sempat juga ngomongin soal pelaporan akademik. Nah, ini maksudnya dengan pelaporan akademik ini prosesnya seperti apa sih Pak? Jadi gini Mbak Ina, nanti kan teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa ini masuk gitu ya. Nah, di semester awalnya mereka harus kita laporkan, Mbak Ina. Laporkan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung cek, benar nggak anak saya nih terdaftar di Universitas Gunadarma. Itu satu. Gitu ya, walaupun misalnya dia dapat KTM, dia dapat kartu tanda mahasiswa, dapat KRS, tapi ternyata ada yang nakal Mbak Ina, tidak dilaporkan sebagai mahasiswa. Gitu. Nah itu, dan saya merasakan banget tuh waktu mengajukan dosen dari perguruan tinggi negeri loh. Mereka pada waktu saya masukkan, saya daftarkan, ternyata statusnya masih aktif. Bayangkan, udah lulus 5 tahun loh. Itu masih aktif di situ. Dan kami bilang, kamu harus lapor ke sana, harus nyatakan bahwa kamu sudah lulus. Walaupun dia udah punya ijazah. Nah ini dia Mbak Ina. Dan nanti berpengaruh pada waktu, misalnya nih, Mbak Ina baru lulus, fresh graduate. Terus mau daftar di BUMN, mau jadi PNS, mau jadi TNI, mau jadi Taruna TNI gitu ya, mau jadi polisi dan seterusnya. Sekarang langsung dicek Mbak Ina kalau mereka, karena dengan adanya PIN itu, penomoran ijazah nasional, mereka langsung cek, benar nggak dia udah lulus. Terus IPK yang dia lihat tuh Mbak Ina, yang dikasih di ijazah mereka, itu bisa dilihat di situ oleh orang. Dia udah lulus semester sekian, IPK-nya sekian. Kelihatan. Nah, jadi kami boleh dilihat dan saya yakinkan ke calon mahasiswa, ke orang tua bahwa itu sangat kita jaga. Oke, baik. Yang kedua Mbak Ina, sekarang mungkin Mbak Ina
atau Bapak Ibu dengar program pemerintah yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, gitu ya. Itu kan ada 2 semester di luar perguruan tinggi. Dia boleh magang, dia boleh menjadi mahasiswa di perguruan tinggi lain. Itu tanpa datanya itu ada di pangkalan data dan mereka dilihat datanya benar, kemudian SKS-nya mencukupi dan dia aktif di semester itu, nggak bisa ikut MBKM, Mbak Ina. Satu. Yang kedua, di MBKM itu mereka misalnya magang ya, mereka dapat bantuan uang saku, dapat bantuan uang kuliah tunggal, walaupun nggak sebesar ya, 2,4 juta. Gitu. Itu diberikan, dan itu langsung. Nggak ada, lewat Gunadarma nggak ada. Diberikan langsung kepada mereka. Tapi itu harus dilihat aktivitas mereka di pelaporan akademik itu. 2. Yang ketiga, beasiswa. Beasiswa di Gunadarma banyak tuh. Beasiswa dari intern Gunadarma karena prestasi akademik. Ada setiap semester. Kalau Mbak Ina misalnya atau teman-teman nanti calon mahasiswa sudah semester 2 gitu ya. Kami mulainya semester 2 kalau yang beasiswa akademik itu. Dilihat, IPK semester 1-nya bagus, misalnya 3,8, 3,9 atau 4, dan dia tertinggi di angkatannya, di jurusannya, itu bisa dapat beasiswa full untuk biaya pendidikan. Tanpa mereka ajukan, karena kita lihat langsung, oh ya si ini, itu Mbak Ina. Atau dari pemerintah, dari DKI, pemerintah Bekasi, Depok atau BUMN, mereka lihat di data PDPT. Walaupun memang secara manual tetap kita ajukan, mereka ajukan, tapi mereka lihat, oh ya aktivitasnya di PDPT. Itu Mbak Ina. Oke, ya. Berarti memang semuanya itu sudah terorganize dengan baik gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita memang jadi mahasiswa, semuanya sudah terdata dengan baik gitu ya Pak ya. Dengan adanya proses pelaporan akademik ini ya. Ya, karena sekarang itu selain berbasis kompetensi juga berbasis kepada pelaporan akademik. Itu sistemnya itu. Jadi kalau basis kompetensinya sudah baik, tapi pelaporan akademiknya tidak baik, dia tidak bisa ikut segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh Kemendikbud dalam hal ini ya, Kemendikbud Ristek. Dikti. Oke, Pak, ini proses pelaporan akademik untuk mahasiswa sama-sama dengan pelaporan sister juga nggak sih, Pak? Dengan pelaporan apa, Mbak Ina? Sister, Pak, sama ya, Pak? Sama. Sister itu untuk dosen. Dosen lewat sister. Kalau mahasiswa itu kita yang laporin. Kalau dosen itu ngupdate, kan dosen sudah dewasa ya. Walaupun mahasiswa iya, betul, Pak. Dewasa, gitu ya. Mereka harus update sendiri berkatnya, nanti itu disinkronisasi. Betul. Kalau mahasiswa lewat feeder akademik yang dikelola oleh kami, kemudian nanti kita sinkronisasi, dan sinkronnya itu tidak bisa setiap saat. Betul. Sinkronnya itu ada waktu, ada range waktunya yang ditentukan oleh PDDikti. Oke. Nah, Pak, ini mau tanya nih Pak tentang beasiswa yang ada di Universitas Gunadarma. Ini beasiswa di Universitas Gunadarma hanya untuk anak yang tidak mampu saja atau seperti apa? Lalu untuk proses pengajuannya juga seperti apa, Pak? Banyak Mbak Ina ya. Kita kalau yang dari pemerintah, ini yang dari pemerintah ya, ada KIP kuliah. Ya, artinya KIP kuliah itu yang flagship dari pemerintah. Mereka daftar di situ, nanti kita yang seleksi. Seleksinya mandiri itu, kita yang seleksi. Tapi datanya dari pemerintah. Mereka daftarkan di kipkuliah.kemendikbud.go.id. Daftar tuh mereka sendiri. Nah itu dari pemerintah, mereka dapat biaya pendidikan disetorkan ke kita, dan ada uang saku per bulan. Itu disetor langsung ke mahasiswa dan dibayarkan di awal semester. Satu. Kedua, ada beasiswa dari pemerintah daerah. Kalau dia orang DKI, banyak tuh KJP itu bisa mereka ajukan.
Dan basisnya sekali lagi tadi pelaporan, apakah dia terdaftar sebagai mahasiswa, IPK-nya berapa, terus kemudian aktivitasnya bagaimana dan seterusnya. Atau dari pemerintah daerah Bekasi karena yang dekat-dekat sini ya, atau dari pemerintah daerah sendiri. Misalnya dia orang Bogor atau orang Sumatera Barat gitu ya. Nah itu bisa ajukan, pemerintah itu tinggal lihat data di PD Dikti. Itu kalau yang dari pemerintah. Yang dari kita itu tadi beasiswa prestasi, prestasinya ada prestasi akademik sama prestasi kegiatan mahasiswa, Ormawa. Itu Mbak. Oke. Nah nanti mereka tinggal kita lihat mereka tidak perlu mengajukan, kita lihat dari track record mereka di pelaporan. Gitu Mbak. Jadi pelaporan itu, kegiatan teman-teman itu semuanya terrecord sama kita. Oh iya nih dia kegiatannya ini, misalnya prestasi olahraga ya, di Ormawa itu ada catur, ada sepak bola, ada futsal, ada macam-macam deh tuh, ada hoki gitu, ada paduan suara dan seterusnya. Itu Mbak Ina. Jadi sebenarnya beasiswanya banyak, tinggal bagaimana si mahasiswa itu lihat peluangnya. Itu Mbak. Oke, ya. Jadi untuk Mitra Zaman Siar kalau misalnya memang mau dapat beasiswa, langsung aja salah satunya Mitra bisa bergabung dengan Universitas Gunadarma. Nah, biar Mitra Zaman Siar nggak bingung nih, Pak. Misalnya kan udah tahu nih, kayaknya pengen jadi public relation nih, berarti kan harus di ilmu komunikasi. Nah, kalau Gunadarma sendiri fakultasnya tuh ada apaan aja sih, Pak? Biar nggak salah nih kalau misalnya mau milih, oh udah pasti di Gunadarma nih ada nih fakultasnya nih, Pak. Fakultasnya 9. Ada 9. 9. Satu, Filkom. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Filkom, Mufti itu ya. Itu ada 2 jurusannya. Jurusan S1, 2 tuh. Sistem Informasi sama Sistem Komputer. Terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 3 jurusannya. Prodinya S1 manajemen, S1 akuntansi sama S1 ekonomi syariah. Kalau teman-teman yang kalau sekarang katanya booming tentang ekonomi syariah, kami punya. Wih, langsung ya Gunadarma buka ya Pak kelas fakultasnya jurusannya. Iya. Sampai bingung nih. Lanjut Pak, ada apa lagi Pak selain itu Pak? Ada psikologi. Psikologi ini sedang tren nih. 2 tahun ini mahasiswanya membludak psikologi. Terus ada ilmu komunikasi. Fikom ya Pak ya? Ya Fikom. Ini juga nih. Terus ada sastra dan budaya. Ada sastra Inggris, ada sastra Tiongkok, ada pariwisata. Gitu. Terus kemudian ada teknik. Fakultas tekniknya sebutnya teknologi industri. Fakultas teknologi industri. Ada teknik elektro, ada teknik mesin, ada teknik industri, ada informatika. Gitu. Terus ada perencanaan arsitektur tuh, Fakultas Perencanaan dan Arsitektur. Ada teknik sipil, ada arsitek, ada desain interior. Nah ini yang lagi booming tuh desain interior tuh Mbak. Oh iya betul Pak. Sama arsitek, tapi lebih spesifik teman-teman desain interior. Ada fakultas kedokteran yang dari 2018 nih. Ini terus terang fakultas yang menjadi idaman perguruan tinggi itu Mbak. Wah semua orang kalau ditanya masih kecil pasti maunya jadi dokter Pak. Ya itu entah dokter-dokteran atau dokter beneran gitu ya. Itu fakultas kedokteran. Ya. Nah, alhamdulillah kami udah akreditasi B Mbak. Terus terang belum banyak fakultas kedokteran, prodi kedokteran gitu ya, yang dapat akreditasi B dengan jangka waktu yang hanya 4 tahun. Kami baru meluluskan 1 angkatan untuk sarjana kedokteran, sekarang ini sedang melakukan koas kalau dulu istilahnya gitu ya. Ini berarti kami juga ada profesi dokternya. Jadi sekalian tuh. Nanti kalau udah lulus 6 tahun berarti itu Mbak, 4 tahun untuk
fakultas SK atau 3,5 tahun dan 2 tahun untuk profesi dokternya. Terus ada fakultas kesehatan dan farmasi. Dulu kita punya D3 kebidanan, tapi alhamdulillah sejak 2018 kami juga punya S1 kebidanan dan profesi bidan. Jangan salah Mbak, sekarang itu bidan itu sudah setara dengan dokter. Jadi teman-teman yang perempuan nih kan nggak boleh bidan laki-laki ya Mbak, nggak boleh. Iya benar, kan panggilannya Bu Bidan Pak. Iya, nggak ada Pak Bidan ya. Iya betul. Nah itu Mbak Ina, bidan itu sekarang harus S1 dan ada profesinya. Jadi yang kemarin D3 dia harus ngambil S1 dulu baru nanti dapat profesi. Dan di regulasi pemerintah sudah ditetapkan bahwa tenaga kesehatan yang akan menangani kelahiran itu bidan Mbak, bukan dokter lagi. Bukan dokter spesialis kebidanan tuh apa namanya ya? Lupa saya. Nah itu bukan itu lagi. Jadi kalau ada tindakan nanti yang berlebih, yang harus ada tindakan berlebih gitu, itu baru dokter spesialisnya. Tapi yang normal itu yang tangani bidan. Gitu Mbak. Jadi sekarang profesi bidan ini sudah setara dengan profesi dokter itu. Gitu Mbak. Kita juga punya tuh sampai dengan profesi bidannya. Terus ada farmasi. Yang dari farmasi ya. Ini juga termasuk prodi baru gitu. 2016 kami buka. Itu sudah ada lulusannya. Gitu Mbak. Terus kalau D3-nya 5. Ada D3 untuk ekonomi dan kewirausahaan. Itu ada akuntansi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Ada yang teknologi informasi dan rekayasa, ada yang manajemen informatika, ada yang teknik komputer. Oke, banyak banget berarti fakultasnya Mitra Jamansyar. Pokoknya tinggal dipilih aja terus langsung daftar. Karena ini ada pertanyaan juga nih Pak. Jadi untuk Mitra Jamansyar yang mau nanya-nanya sama Dr. Aris Muslim, bisa langsung aja Mitra Jamansyar kirim lewat WhatsApp-nya El Gangga di 08111861003. Ini ada Ina di Bekasi nih Pak, mau nanya. Anak saya mau daftar di Gunadarma, mau tanya nih ke narasumbernya tentang KIP Strip Kak di Universitas Gunadarma itu sudah dibuka atau belum? Dan bagaimana cara daftar dan alurnya? Silahkan Pak Aris. Kan tadi saya sampaikan ya Mbak, salah satu beasiswa dari pemerintah itu KIP Kuliah. KIP Kuliahnya ya daftar di kipkuliah.kemendikbud.go.id. Dari situ dipenuhi tuh persyaratan-persyaratannya. Terus pilih deh prodi mana yang mau menjadi pilihannya. Nah nanti kami seleksi. Selain nanti akan diseleksi oleh tim dari Dikti untuk kelayakan sebagai penerima KIP ya. Kalau kami menseleksi kelayakan apakah dia layak untuk prodi yang dia pilih gitu. Kalau kelayakan dari KIP-nya itu ditentukan oleh PD Dikti, oleh Dikti. Puslapdik itu namanya. Gitu. Nah, jadi gitu Bu, Ibu, Bapak yang mau KIP kuliah, daftar di kipkuliah.kemendikbud.go.id, masukkan di situ persyaratannya, masukkan pilih program studi yang mau dipilih. Nah, nanti di kami sekitar bulan Agustus akan kami seleksi, sehingga di akhir Agustus akan kami beritahukan kepada calon mahasiswa yang mendaftar melalui KIP kuliah. Oke ya. Pak Aris, nih kita udah di segmen terakhir nih di talk show kita di pagi hari ini. Nggak berasa ya Pak ya? Iya, terima kasih. Nggak berasa nih Pak memang nih. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Mitra Jamahan Siar. Saya mau bertanya untuk Universitas Gunadarma menerima penyandang disabilitas atau enggak? Dan untuk penyandang disabilitas netra bisa masuk ke Gunadarma atau enggak? Dan metode pengajarannya akan seperti apa? Silahkan Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bertanya atau teman-teman yang bertanya. Untuk disabilitas kami kebetulan saya punya mahasiswa. Waktu itu dia bukan netra ya Mbak, bukan tunanetra.
tapi dia low vision. Jadi dia tidak bisa melihat kecuali dari jarak yang kurang dari 5 cm. Itu mahasiswa saya, gitu. Dan dia selalu didampingi oleh orang yang memang khusus ya dari keluarganya, atau kadang-kadang temennya, Mbak. Saya suka tanya, saya suka diskusi sama dia. Ada kesulitan nggak? Enggak, Pak. Gitu. Selama saya masih bisa dengar dan saya masih bisa bisa diterangkan atau saya bisa baca dari jarak dekat gitu. Ujian kita kasih tempat khusus kepada mereka, atau teman-teman kalau ini bukan mahasiswa saya, maaf sebelumnya ya, ini dia berkebutuhan khusus untuk dengan kursi roda, ada Mbak, gitu. Jadi hal-hal itu tetap kami jalankan, tetap kami lakukan, tetapi dengan penanganan yang khususnya misalnya pada waktu ujian. Tapi kalau pada waktu kuliah, kami juga bukan membiarkan ya, membiasakan supaya dia tidak ada perbedaan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Baik, Pak. Karena ini kita sudah segmen terakhir, silakan untuk Pak Aris untuk closing statement-nya untuk Mitra Jamansiar, saran dan juga harapan untuk semua mitra yang hari ini lagi panteng Radio El Gangga. Buat teman-teman calon mahasiswa, Bapak Ibu atau wali yang akan melanjutkan anaknya atau siapapun melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, kami yakinkan bahwa Universitas Gunadarma adalah lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten untuk menjadi tempat Bapak Ibu, adik-adik yang akan melanjutkan perguruan tinggi, pendidikan tingginya. Dikarenakan di Universitas Gunadarma, sistem akademik, pembelajaran, terus kemudian kesempatan yang ada, serta pertanggungjawaban publik dalam hal ini pelaporan akademiknya sudah mumpuni dan bisa coba dilihat di LLDP atau di PDDP-nya bahwa kami setiap semester mendapat predikat 100%. Ya. Jadi jangan ragu bahwa Anda bergabung dengan Universitas Gunadarma, salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yang akan memberikan Anda pengetahuan untuk meraih masa depan saat ini. Ya, betul banget. Dan untuk lebih lanjut Mitra Jamansiar bisa buka di www.gunadarma.ac.id. Hatur nuhun banget nih untuk Bapak Dr. Aris Muslim untuk informasinya di hari ini. Sukses terus untuk Bapak Dr. Aris dan juga Universitas Gunadarma pastinya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih Mbak Ina. Siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol nih sama Pak Dr. Aris nih Ina nih. Boleh. Ya Pak ya. Oke deh, hatur nuhun banyak ya Pak ya. Semoga sehat selalu untuk Mitra Jamansiar juga hatur nuhun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mitra, seru kan ngobrol-ngobrol bareng Universitas Gunadarma. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.